Itu menurut saya yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo pasti akan terjun bebas. Kalau menang nggak masalah sih, misalkan tingkat kepercayaan masyarakat itu turun nggak masalah, yang penting dukungannya menang. Tetapi kalau sudah yang didukung kalah, terus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo turun, terus apalagi yang akan didapat ya? Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana Pak Prabowo tiba-tiba turun gunung dan setidaknya menjadi juru kampanye. Ini bahkan kalau kita lihat dari video dari sini, wah, sungguh aneh bin ajaib sekali. Seorang nomor satu di Indonesia yang seharusnya mementingkan kepentingan rakyat, seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang setidaknya bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Ya seperti pada saat lalu ya, setidaknya Indonesia dihajar soal impor susu dan lain sebagainya. Bahkan dari pemberitaan ada yang membuang susu. Seharusnya dibuat kebijakan-kebijakan yang seperti itu, yang memikirkan setidaknya taraf kehidupan 280 juta masyarakat Indonesia, bukan malah sibuk ngurusi pilkada 2024. Ini sangat aneh bin ajaib sekali ya. Pak Prabowo Subianto loh, saya kira itu seorang negarawan, tidak ikut cawe-cawe dalam hal ini, tetapi malah mengurusi hal-hal yang menurut saya sangat receh sekali ya. Ya, bahkan juga banyak setidaknya tanggapan-tanggapan dari warganet. Apakah ini terkait jebakan? Apakah Pak Prabowo disuruh oleh Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya? Itu bahkan banyak sekali setidaknya opini-opini dari masyarakat yang berkembang terkait tiba-tiba munculnya video Pak Prabowo Subianto yang merekomendasikan setidaknya Ahmad Lutfi dan Tak Yasin pada pilkada 2024. Kalau misalkan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin menang, wah, itu menurut saya sangat keren sekali. Tetapi kalau kalah, nah itu menurut saya yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo pasti akan terjun bebas. Kalau menang nggak masalah sih, misalkan tingkat kepercayaan masyarakat itu turun nggak masalah, yang penting dukungannya menang. Tetapi kalau sudah yang didukung kalah, terus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo turun, terus apalagi yang akan didapat ya? Sangat lucu sekali ini, sangat lucu. Entah kira-kira seperti apa ya Pak Prabowo tiba-tiba mendukung Ahmad Lutfi dan Tak Yasin. Dan yang cukup unik lagi, ketika Pak Prabowo itu terbang ke luar negeri, video ini tiba-tiba muncul. Ini juga sangat wow sekali. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas kalau kita lihat dari ekspresi Pak Prabowo, Ahmad Lutfi dan Tak Yasin, kayaknya tidak ada senyum-senyumnya sama sekali ya. Seharusnya dibuat sumringah, senyum, dan lain sebagainya. Bahkan dikomentari oleh Seno Wirang, sebagai seorang presiden, Prabowo sedang merendahkan dirinya sendiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Bukan macan Asia tapi macan lokal. Mulyono tertawa puas ya. Bahkan kalau kita lihat dari pidato-pidato Pak Prabowo pada waktu lalu, kita ingin di pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini sudah terlihat. Kalau misalkan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin menjadi gubernur, pasti akan kolusi tipis-tipis lah, kolusi nepotisme tipis-tipis lah, karena sudah terlihat dukungan dan arah dari Pak Prabowo Subianto pada pilkada ini ya. Itu juga tidak netral, seharusnya benar-benar netral, apalagi juga kapasitasnya menjadi presiden ya, seharusnya netral dan meninggalkan setidaknya jabatan ketua umum Gerindra. Seharusnya seperti itu, karena sudah memikirkan 280 juta masyarakat Indonesia. Seharusnya seperti itu, sudah tidak memikirkan partai lagi, tidak memikirkan pilkada lagi, karena Pak Prabowo sudah memikirkan setidaknya 280 juta jiwa masyarakat Indonesia. Seharusnya pikirannya seperti itu sih. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Mbak Kanti, Pak Prabowo yang terhormat, Anda ini sedang menjadi presiden bagi 280 juta rakyat Indonesia. Orang nomor satu yang seyogyanya mewakili kepentingan seluruh rakyat. Benar bahwa Anda adalah ketua partai, namun terlalu naif untuk meminta rakyat melupakan sejenak bahwa Anda adalah seorang presiden, hingga Anda bicara terang dan terbuka mendukung satu pasangan di pilkada. Yang ada lakukan ini offset, Pak. Bisa dilakukan namun tidak patut dan tidak seharusnya. Ibarat orang tua, Anda adalah
adalah orang tua yang pilih kasih dan playing favorit terhadap anak-anaknya. Wah, bagaimana menurut Anda? Ya, menurut saya juga seperti ini ya, karena harus adil lah, apalagi juga mendekati pilkada. Nah, memang berbagai spekulasi itu bermunculan ya. Setidaknya Pak Prabowo akankah terjebak dengan sesuatu atau semacamnya. Itu memang kalau misalkan Pak Prabowo ingin mengendorse calon-calon pemimpin, kenapa tidak di Jakarta saja? Kalau misalkan Pak Prabowo ingin mengendorse di Jakarta, menurut saya juga itu ada kantor presiden, ada istana presiden. Seharusnya juga bisa Pak Prabowo terang-terangan lah mendukung Ridwan Kamil dan Suswono misalnya. Kenapa harus di Jawa Tengah? Nah, ini juga harus ya, tetapi apapun spekulasinya, Pak Prabowo juga terjun langsung ya, dan seolah-olah menjadi jurkam dari pasangan Cagup dan Cawagup. Menurut saya juga tidak etis lah. Ya, seperti itu. Nah, bahkan juga dari King Purwa, Bos Purwa, kakunya Prabowo saat bicara apa karena ditodong atau dijebak Jokowi untuk endorse Lutfi. Tapi kalau alasan itu, dia kan Prabowo yang katanya tidak bisa didekte. Lagian dia sekarang presiden. Sentimen negatif tinggi banget ini. Ya, pasti akan mendapatkan sentimen negatif ya. Ya, tetapi saya sangat menunggu sekali ya. Kira-kira hasil surveinya besok yang keluar itu seperti apa setelah di-endorse dari Pak Prabowo Subianto. Kalau memang elektabilitas dari Ahmad Lutfi dan Tek Yaksin naik, wah, menurut saya cukup keren sekali, karena sudah susah payah Pak Prabowo turun gunung mengendorse dari pasangan Cagup dan Cawagup. Misalkan kalau pasangan Ahmad Lutfi dan Tek Yaksin justru elektabilitasnya menurun dan kalah telak dari Andika Perkasa, menurut saya masyarakat Jawa Tengah itu sudah cerdas, dan kemungkinan untuk pemilu-pemilu berikutnya endorsan dari penguasa, dari siapapun pasti tidak akan mempan, dan kemungkinan tidak akan ikut cawe-cawe dalam konsultasi pilkada untuk tahun-tahun berikutnya, karena terbukti sudah tidak naik elektabilitasnya yang didukung, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presidennya justru menurun. Kemungkinan akan menjadi kapok tersendiri ya ketika presiden mendukung pasangan Cagup dan Cawagup tertentu pada pilkada. Dan ya, semoga saja, saya berharap pada pemilihan tahun depan itu sudah tidak ada hal-hal seperti ini lagi ya. Dan semoga saja masyarakat juga semakin cerdas ya. Yang didukung oleh penguasa jangan dipilih, rumusnya seperti itulah, jangan dipilih biar tidak ada kejadian yang terulang di kemudian hari ya. Menurut saya seperti itu. Dan dari sini saya juga penasaran ya, komentar-komentarnya seperti apa ya. Tidak mau ditodong apanya, kalau dia presiden pun harus ingat yang sudah mengantarnya jadi RI 1. Balas jasa itu penting. Tahu gimana mah, mending Bu Fafa cepat gantiin lah biar rusaknya nggak nanggung. Apapun alasannya, pernyataannya semakin membuat tidak respek pada dua presiden ini. Ditodong atau dijebak, makanya harus ada klarifikasi dari beliau. Gua heran, udah jadi presiden kok masih saja berkutat dengan mantan presiden. Kan Pak Prabowo presiden harusnya melekat sikap beretika moral dalam politik, terutama soal pilkada. Yang saya heran sekali ya, padahal juga baru ya 20 hari, belum ada 1 bulan, tiba-tiba Pak Prabowo seperti ini. Bayangkan kalau 1 tahun, 2 tahun misalnya, 3 tahun. Kalau kita ingat Presiden Joko Widodo itu kurang lebih bermanuver itu 1 tahun sebelum Pilpres. Itu bahkan daya rusaknya ya, undang-undang yang menurut saya sangat bos sekali itu untuk memperbaikinya itu sangat lama sekali. Ini Pak Prabowo Subianto yang baru seumur jagung sudah berani nekat seperti ini. Wah, kita juga tidak bisa membayangkan ya untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ya. Tetapi saya berharaplah semoga saja Indonesia baik-baik saja, dan semoga pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.